Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Geometri Analitik, yakni mengenai sistem koordinat kartesius dalam ruang dengan dosen pembimbingnya Pak Farid Nasrullah dan saya sendiri Mas Darul Huda Maufiro dan Khairun Nisa. Yang pertama kita akan membahas tentang sistem koordinat dimensi 3 yang dijelaskan dengan ada gambar itu dengan sumbu X, Y, Z. Ketika sumbu tersebut, yakni sumbu X, Y, Z menentukan 3 bidang, yaitu bidang YZ, bidang XZ, dan bidang XY, yang membagi ruang menjadi 8 oktan. Jika titik P dalam ruang, maka koordinat kartesiusnya dituliskan berupa bilangan ganda 3, yaitu P, X, Y, Z. Dalam sistem koordinat dimensi 3 terbagi atas 3 bidang, yaitu yang pertama, bidang YZ, yaitu bidang yang tegak lurus terhadap sumbu X. Yang kedua, bidang XZ, yaitu bidang yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Dan yang ketiga, bidang XY, yaitu bidang yang tegak lurus terhadap sumbu Z, yang dapat dijelaskan dengan gambar di bawahnya. Selanjutnya yaitu jarak dua titik. Misal ada dua titik yaitu P1, koordinatnya X1, Y1, Z1, dan P2, koordinatnya X2, Y2, Z2. Dalam ruang dimensi 3 di mana X1 tidak sama dengan X2, Y1 tidak sama dengan Y2, dan Z1 tidak sama dengan Z2. Maka P1 dan P2 merupakan titik sudut yang berlawanan di dalam suatu palak seperti pada gambar 4.4. Jika kita letakkan sebuah titik Q dan titik R, ternyata masing-masing titik mempunyai koordinat Q, X2, Y2, Z1, dan titik R mempunyai koordinat X2, Y1, Z1, karena segitiga P2Q P1 siku-siku di Q dan segitiga Q RP1 siku-siku di R, maka akan diperoleh panjang garis P1 P2 dan panjang garis Q P1 menurut Pitagoras, yakni P1 P2 kuadrat sama dengan P2Q kuadrat plus Q P1 kuadrat. Dan Q P1 kuadrat sama dengan Q R kuadrat plus RP1 kuadrat. Sehingga panjang garis P1 P2 kuadrat sama dengan P2Q kuadrat plus QR kuadrat plus RP1 kuadrat. Maka P1 P2 kuadrat sama dengan Z2 dikurangi Z1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat plus X2 dikurangi X1 kuadrat, atau bisa dibalik, yakni menjadi P1 P2 kuadrat sama dengan X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Maka P1 P2 sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Maka secara umum jika diketahui dua titik P1 dan P2, maka panjang atau jarak antara P1 dan P2 dirumuskan sebagai berikut. P1 P2 sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Untuk lebih pahamnya kita masuk ke dalam contoh. Contoh, diketahui titik P 3, 4, negatif 2 dan Q negatif 4, negatif 2, 5. Tentukan jarak titik P ke titik Q atau PQ. Diketahui P 3, 4, negatif 2 dan Q negatif 4, negatif 2, 5. Maka jarak kedua titik itu adalah kita masukkan rumus yang di atas, yakni PQ sama dengan X2, akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat sama dengan akar dari negatif 4 dikurangi 3 kuadrat ditambah negatif 2 kurangi 4 kuadrat ditambah 5 dikurangi negatif 2 kuadrat. Negatif 2
dikuadratkan. Sama dengan akar dari negatif 7 kuadrat plus negatif 6 kuadrat plus 7 kuadrat. Sama dengan akar dari 42 ditambah 36 plus 42 sama dengan akar 120. Sama dengan PQ-nya kita ketahui, kita temukan sama dengan 10,95. Selanjutnya yaitu jarak titik ke bidang. Jika L adalah jarak dari Tx0, Y0, Z0 ke bidang AX plus BY plus CZ sama dengan D, maka L atau jarak titik ke bidangnya dirumuskan menjadi harga mutlak AX0 ditambah BY0 ditambah CZ0 dikurangi D per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh. Tentukan jarak titik 473 ke bidang 2X plus 6Y dikurangi 3Z sama dengan 13. Maka penyelesaiannya kita masukkan angka-angka dari soal tersebut ke rumusnya. Maka menjadi L sama dengan harga mutlak 2 kali 4 ditambah 6 kali 7 ditambah negatif 3 kali 3 dikurangi 13 per akar 2 kuadrat ditambah 62 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Maka L sama dengan harga mutlak 8 ditambah 42 dikurangi 9 dikurangi 13 per akar 4 ditambah 36 plus 9. L sama dengan harga mutlak 28 per akar 49. Maka L sama dengan 28 per 7. Maka kita ketahui jarak titik ke bidang atau L-nya sama dengan 4. Selanjutnya yaitu persamaan bidang datar. Grafik dalam ruang dimensi 3 pada prinsipnya sama dengan grafik pada bidang dimensi 2. Jika pada dimensi 2 berupa garis, maka pada dimensi 3 akan berupa bidang. Demikian juga jika ada di dimensi 2 berupa bidang, maka jika digambarkan pada dimensi 3 akan berupa ruang. Persamaan linier pada ruang dimensi 3 merupakan sebuah bidang. Secara umum, persamaan linier dalam ruang dimensi 3 dirumuskan menjadi AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Dengan syarat A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat tidak sama dengan 0. Jika suatu bidang S memotong ketiga sumbu koordinat yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, maka untuk menggambar grafiknya kita tentukan titik potong pada ketiga sumbu tersebut, yaitu titik potong sumbu X, yakni Px, 0,0, titik potong sumbu Y, yakni Q, 0,y, 0, dan titik potong sumbu Z, yaitu R, 0,0, Z. Untuk menentukan nilai X, Y, dan Z sebagai berikut. A. Untuk menentukan nilai X, maka kita beri nilai Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. B. Untuk menentukan nilai Y, maka kita beri nilai X sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Dan C. Untuk menentukan nilai Z, maka kita beri nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Sehingga akan diperoleh ketiga titik potong yaitu P, X, 0,0, Q, 0,y, 0, dan R, 0,0, Z. Kita masuk pada contoh. Gambarkan grafik dari persamaan 3X plus 4Y plus 2Z sama dengan 12. Maka penyelesaiannya, untuk menentukan ketiga titik potong terhadap sumbu-sumbu koordinat, maka kita tentukan nilai-nilai X, Y, dan Z, yakni untuk menentukan nilai X, maka kita beri nilai Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Dan kita substitusikan ke persamaan 3X plus 4Y plus 2Z sama dengan 12. Maka kita peroleh 3X ditambah 4 kali 0 ditambah 2 kali 0 sama dengan 12. 3X ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 12. 3X sama dengan 12. Maka X-nya ketemu yaitu 4. Sehingga titik potong sumbu X adalah P 4,0,0. Untuk menentukan nilai Y, maka kita beri nilai X sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Dan kita substitusikan ke persamaan 3X plus 4Y plus 2Z sama dengan 12. Maka kita peroleh 3 kali 0 ditambah 4Y ditambah 2 kali 0 sama dengan 12. 0 ditambah 4Y ditambah 0 sama dengan 12. 4Y sama dengan 12. Maka Y ketemu 3. Sehingga titik potong sumbu Y adalah Q 0,3,0. Untuk menentukan nilai Z, maka kita beri nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Dan kita substitusikan ke persamaan 3X plus 4Y plus 2Z sama dengan 12.
Maka kita peroleh 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 ditambah 2Z sama dengan 12. 0 ditambah 0 ditambah 2, Z sama dengan 12. 2Z sama dengan 12. Maka Z-nya sama dengan 6. Sehingga titik potong sumbu Z adalah R 0,0,6. Sehingga kita peroleh titik potong terhadap ketiga sumbu, yaitu P 4,0,0, Q 0,3,0 dan titik R 0,0,6. Jika kita letakkan ketiga titik tersebut pada sistem koordinat dimensi 3, maka akan terlihat pada gambar di bawah ini atau gambar 4.9. Persamaan bidang dengan bahasa vektor. Misalkan N sama dengan A, B, C adalah sebuah vektor tak nol dan P1 pada titik X1, Y1, Z1 dengan titik tetap. Himpunan titik-titik P, X, Y, Z yang memenuhi vektor P1P kali N sama dengan 0 adalah suatu bidang yang melalui P1 dan tegak lurus N. Selanjutnya, vektor P1P dalam bentuk komponen P1P, vektor komponen vektor P1P sama dengan buka kurung X kurangi X1, Y kurangi Y1, Z kurangi Z1, maka vektor P1P kali N sama dengan 0 akan menghasilkan persamaan bidang datar sebagai berikut. A buka kurung X min X1 tutup kurung plus B buka kurung Y min Y1 tutup kurung plus C buka kurung Z min Z1 tutup kurung sama dengan 0. Dengan A, B, dan C tidak sekaligus 0. Jika kita menyelesaikan persamaan di atas, maka akan diperoleh persamaan bidang dalam bentuk persamaan linear umum sebagai berikut. AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat tidak sama dengan 0. Contoh, tentukan persamaan bidang yang melalui titik 2, min 1, 1 dan mempunyai vektor normal titik 2, min 1, 1. Penyelesaian persamaannya adalah 2 buka kurung X min 2 min 1 buka kurung Y plus 1 tutup kurung plus Z min 1 tutup kurung sama dengan 0. 2X min 4 min Y min 1 plus Z min 1 sama dengan 0. 2X min Y plus Z min 6 sama dengan 0. Vektor dalam ruang dimensi 3. U sama dengan U1, U2, U3 sama dengan U1I ditambah U2J ditambah U3K. IJK adalah vektor satuan baku, disebut vektor basis. Panjang U diberikan sebab harga mutlak U sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Bila U sama dengan U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, V3, maka U dot V sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3 dan U dot V sama dengan harga mutlak U dikali harga mutlak V dikali cos theta. Contoh, cari sudut A, B, C jika A memiliki titik 1, min 2, 3, B memiliki titik 2, 4, min 6, dan C memiliki titik 5, min 3, 2. Vektor U atau vektor B sama dengan vektor BA. Vektor V sama dengan BC. U sama dengan 1 kurangi 2, min 2 kurangi min 4, 3 ditambah 6 sama dengan min 1, min 6, 9. V 5 min 2 dikurangi min 3 min 4, 2 plus 6 sama dengan 3, min 7,8.
sehingga cos theta sama dengan U dot V per harga mutlak U dikali harga mutlak V sama dengan min 1 kali min 3 ditambah min 6 kali min 7 plus 8 kali 8 3 kali 8 diper akar 1 ditambah 36 ditambah 81 dikali akar 9 ditambah 49 ditambah 64 sama dengan 0,9521 sehingga theta sama dengan 22,31 derajat. Hasil kali silang dua vektor. Misalkan U sama dengan U1I ditambah U2J ditambah U3K dan V sama dengan V1I ditambah V2J ditambah V3K adalah vektor-vektor dalam ruang. Hasil kali silang U dan V adalah vektor. U kali V sama dengan buka kurung U2 kali V3 min U3 kali V2I min buka kurung U1 kali V3 min U3 kali V1 tutup kurung J plus buka kurung U1 kali V2 min U2 kali V1 tutup kurung K. Sangat penting untuk mengingat bahwa definisi ini hanya berlaku pada vektor-vektor 3 dimensi. Hasil kali silang tidak didefinisikan untuk vektor-vektor 2 dimensi. Cara yang mudah untuk menghitung U kali V adalah menggunakan bentuk determinan dengan ekspansi kofaktor seperti yang ditunjukkan di bawah. Bentuk determinan 3 kali 3 ini digunakan untuk membantu mengingat rumus hasil kali silang. Akan tetapi, secara teknis, bentuk tersebut bukanlah determinan karena tidak semua elemen matriks tersebut adalah bilangan real. U kali V sama dengan IJK U1, U2, U3, V1, V2, V3. Baris U terletak pada baris 2 dan V pada baris 3. Jika kita mencari I, maka ditutup kolom I. Ketika kita mencari kolom J, tutup kolom J. Ketika kita mencari K, tutup kolom K, sehingga akan menghasilkan U2 kali V3 min U3 kali V2I min U1 V3 min U3 kali V1J plus U1 V2 min U2 V1K. Sudut arah dan kosinus arah. Sudut-sudut tak negatif terkecil antara sebuah vektor tak 0A dengan vektor-vektor baris IJK disebut sudut-sudut arah dari A yang masing-masing dinyatakan dengan alfa, beta, dan gamma. Jika A sama dengan A1, A2, A3 sama dengan A1I plus A2J plus A3K, maka cos alfa sama dengan A kalikan I per harga mutlak A kali harga mutlak I sama dengan A1 per harga mutlak A. Cos beta sama dengan A kali J per harga mutlak A kali harga mutlak J sama dengan A2 per harga mutlak A. Dan cos gamma sama dengan A kali K per harga mutlak A kali harga mutlak A sama dengan A3 per A. Perhatikan bahwa cos kuadrat A, cos kuadrat alfa plus cos kuadrat beta plus cos kuadrat gamma sama dengan 1. Dan vektor cos alfa plus cos beta plus cos gamma adalah vektor satuan dengan arah yang sama dengan vektor asal A. Contoh dari sudut-sudut arah vektor A sama dengan 4I ditambah 5J plus 3K sama penyelesaiannya adalah harga mutlak A sama dengan akar 4 kuadrat ditambah min 5 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 5 akar 2. Cos alfa sama dengan 4 per 5 akar 2, sehingga 2 akar 2 per 5. Cos beta sama dengan min 2 min akar 2 per 2 sama dengan 2 akar 2 per 5. Cos gamma sama dengan 3 akar 2 per 10, sehingga
A sama dengan 55,55 kuadrat derajat, beta sama dengan 135 derajat, dan gamma sama dengan 34,90 derajat. Teorema A. Misalkan U dan V adalah vektor-vektor di ruang 3 dan theta sudut di antara U dan V, maka 1. U dot buka kurung U silang V sama dengan 0 sama dengan V dot buka kurung U cross V tegak lurus terhadap U dan V. 2. U, V, dan U cross V membentuk sistem tangan kanan lipat 3. 3. Harga mutlak U cross V sama dengan harga mutlak U kali harga mutlak V cos theta, sin theta. Teorema B. Dua vektor U dan V di ruang 3 dimensi adalah sejajar jika dan hanya jika U cross V sama dengan 0. Teorema C. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor di ruang 3 dan K adalah skalar, maka 1. U cross V sama dengan min V cross U. 2. U cross buka kurung V plus W sama dengan buka kurung U cross V ditambah U cross W. K buka kurung U cross V sama dengan KU dikalikan di cross V sama dengan U cross KV. U kalikan U cross 0 sama dengan 0 cross U sama dengan 0. Dan U cross U sama dengan 0. U cross V kali dot W sama dengan U dot buka kurung V cross W. U cross buka kurung V kali W sama dengan U dot W kali V min buka kurung U dot W kali V. Berdasarkan teorema C di atas diperoleh I kali I sama dengan K. I kali K sama dengan I. K kali I sama dengan 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.